Tubuh tak sempurna. Pertarungan uji bakat sendiri dimaksudkan untuk menyaring bakat-bakat terpilih klan Li. Namun siapa sangka jika ajang tersebut justru malah menjadi bencana bagi Li Yuan. Sebagai bakat muda, kehadiran Li Yuan seringkali menjadi ancaman bagi Li Feng di masa depan. Ajang penyaringan bakat sendiri dilakukan ketika seseorang berusia 17 hingga 20 tahun dan dilakukan tiap 3 tahun sekali. Acara yang sudah berlangsung 1 minggu lalu pun telah menghasilkan seorang pemenang yang tidak lain adalah Li Feng. Tanpa orang lain ketahui, Li Feng berbuat curang dengan menaburkan serbuk halus ke mata Li Yuan saat sedang melakukan serangan. Akibatnya pandangan Li Yuan menjadi kabur dan tidak fokus terhadap pertarungan. Dengan memanfaatkan kelengahan Li Yuan tersebut, Li Feng dengan leluasa menghajar Li Yuan dengan menggunakan jurus mematikan dalam beberapa gerakan cepat. Pemimpin pertandingan yang merupakan bagian dari konspirasi yang sudah diatur hanya membiarkan Li Yuan terluka dengan sangat parah, bahkan dantiannya pun rusak parah. Ayah Li Yuan yang merupakan seorang penatua tidak cukup mendapatkan dukungan atas nasib yang diderita oleh anaknya tersebut. Hingga saat ini ia hanya bisa meratapi kemalangan yang dialami oleh Li Yuan. Kabar tentang kondisi Li Yuan pun sudah menyebar luas ke seluruh kota Qiang. Bahkan beberapa anak muda dari klan yang berseberangan dengan klan Li merasa senang dengan kondisi Li Yuan tersebut. Bahkan keluarga Xiu yang mempunyai hubungan pertalian pernikahan dengan Li Yuan juga ikut terpengaruh. Mulanya mereka menawarkan diri agar salah satu putri patriark mereka menikah dengan Li Yuan. Gadis yang bernama Xiu Juan yang sebelumnya telah terikat kontrak pernikahan kini hendak melepaskan kontrak pernikahan tersebut setelah mendengar kondisi terakhir Li Yuan. Li Yuan yang kini sudah tersadar sepenuhnya, hanya bisa terdiam saat mengetahui ribuan informasi tengah berada di dalam pikirannya. Kini ia berada pada tubuh yang berbeda, tubuh fana yang jelas sangat lemah jika dibandingkan dengan dirinya di alam langit. Li Yuan tidak tahu harus bagaimana menyikapinya. Entah bahagia karena ia masih bisa merasakan kehidupan ataukah harus bersedih dengan nasib yang diterima oleh pemilik tubuh yang lama. Saat ini Li Yuan berada di dunia fana, dunia yang berada di bawah alam langit. Ia sendiri juga tidak mengerti mengapa ia bisa berada di tempat ini, namun hal yang harus ia lakukan adalah tetap bertahan hidup. Dalam ingatannya saat ini, ia memiliki seorang ayah yang begitu menyayanginya. Ia tidak memiliki ibu, karena ibunya meninggal ketika Li Yuan masih berusia 5 tahun akibat terkena serangan penyakit. Sejak itu pula ayahnya membesarkan Li Yuan dan tidak memilih untuk menikah lagi demi mencurahkan rasa kasih sayang kepada Li Yuan seorang. Memikirkan hal ini membuat Li Yuan merasa bersalah jika ia harus menyerah, apalagi jika orang tuanya tahu jika pemilik tubuh aslinya sudah meninggal. Ayahnya bernama Li Fu, seorang penatua yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Bakatnya juga tidak buruk, dalam usianya yang masih 40 tahun ia sudah memiliki ranah kultivasi pendekar bumi tingkat akhir. 1. Namun kini ia hanya duduk lemah tak berdaya memikirkan Li Yuan yang sudah dipastikan akan meninggal akibat luka dalam yang ia terima. Di dalam kamarnya, kini Li Yuan berusaha bangkit dan berjalan. Setelah proses penyembuhan dari energi aneh di dalam tubuhnya, seluruh otot dan tulangnya tersambung kembali. Secara perlahan Li Yuan melangkah menuju ruang tengah mengandalkan ingatan tubuh lamanya. Setelah beberapa langkah, ia merasakan tubuhnya masih sangat lemah dan secara tak sengaja ia terjatuh dekat meja. Brak! Li Fu yang saat ini masih melamun tiba-tiba tersadar akibat suara yang berasal tidak jauh darinya. Putraku, raung Li Fu saat melihat tubuh putranya tergeletak di lantai. RGGH! Teriak Li Yuan merasakan nyeri di persendiannya. Akhirnya kau bangun juga, ucap Li Fu pada saat yang bersamaan. Dengan sigap Li Fu segera membantu putranya berdiri, lalu mendudukkannya di salah satu kursi yang terdapat di dekatnya. Ayah, ucap Li Yuan dengan pelan. Untuk saat ini Li Yuan sudah mulai membiasakan dengan tubuh baru dan identitas barunya sebagai orang yang lemah. Syukurlah kamu masih bisa bangkit, ayah pikir ayah akan kehilanganmu untuk selamanya, ucap Li Fu sambil memeluk putra satu-satunya tersebut. Aku baik-baik saja ayah, aku lapar sekali, ucap Li Yuan yang merasakan perutnya juga perih. Berdasarkan ingatan tubuh lamanya ia sudah 1 minggu terbaring, tanpa makan dan minum. Lukanya yang sangat parah membuatnya tidak sadarkan diri sehingga tubuhnya tidak dapat menerima masukan apa-apa. Tunggu sebentar, aku akan panggilkan pelayan untuk menyiapkan makanan untukmu, ucap Li Fu sambil menyeka air matanya. Li Fu berjalan dengan cepat mencari pelayan yang biasa mengurusi keperluan rumah tangganya. Ia seperti orang kesetanan yang seolah baru dibangkitkan kembali. Sebagai seorang ayah ia sangat senang melihat anaknya bisa berjalan kembali. Sebelumnya bahkan Li Yuan dikabarkan tidak akan bisa selamat dari luka yang dialaminya. Bahkan acara pemakaman Li Yuan pun akan disiapkan hari ini. Ada apa tuan? Kenapa terburu-buru? Tanya seorang pelayan.
Cepat siapkan makanan yang banyak untuk putraku, ucap Li Fu penuh semangat. Tuan muda sudah sadar? Tanya pelayan tersebut dengan terkejut. Iya, cepatlah siapkan makanan yang lezat, pinta Li Fu. Baik tuan, jawab pelayan tersebut dengan patuh. Setelah mengatakan hal itu, pelayan tersebut langsung bergegas menyiapkan makanan untuk disajikan kepada Li Yuan. Li Fu segera beranjak menuju tempat Li Yuan berada kembali. Ia sangat bersyukur dewa telah mengabulkan permohonannya. Selama beberapa hari terakhir Li Fu memang terlihat tidak beristirahat. Selama anaknya terbaring tak sadarkan diri, ia terus berdoa dan meminta keselamatan kepada anaknya. Pada saat ini Li Yuan mencoba mengalirkan ki di dalam tubuhnya. Ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga dalam secara berulang tetapi hasilnya selalu sia-sia. Aku harus memulainya lagi dari awal, sungguh keadaan yang aneh, gumam Li Yuan dengan tatapan seperti orang bodoh. Sebagai seorang yang sudah berada pada ranah penguasa alam langit kini harus berada pada kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun ia berhasil hidup kembali, namun ia harus mengulang perjalanan kultivasinya kembali. Belum lagi hilang kekesalannya kepada orang-orang alam surgawi yang telah memisahkan dengan kehidupannya, kini ia harus menghadapi kenyataan yang tidak kalah memilukan. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Li Fu kepada putranya. Aku tidak bisa merasakan ki di dalam tubuhku, ucap Li Yuan dengan tak berdaya. Tidak usah kau pikirkan, yang penting kau baik-baik saja itu sudah cukup, ujar ayahnya memberi semangat. 1. Pembatalan kontrak pernikahan. Tidak lama kemudian seorang pelayan wanita yang biasa mengurusi keperluan keluarga Li Fu tiba. Dengan cekatan ia menyiapkan beberapa mangkuk sup dan aneka sayuran bergizi untuk Li Yuan. Selain itu terdapat juga beberapa makanan lainnya, serta beberapa butir pil untuk penyembuhan Li Yuan. Bibi, terima kasih, ucap Li Yuan. Sama-sama tuan muda, ucap pelayan tersebut sambil tersenyum bahagia. Bi, tolong rahasiakan dulu tentang kesembuhan putraku, ucap Li Fu kepada pelayan rumahnya. Baik tuan, jawab pelayan tersebut dengan patuh. Li Yuan segera makan dengan lahapnya, tubuh fana yang ia miliki sangat lemah. Dengan keadaannya kini, ia harus memiliki cukup energi untuk memulai semuanya agar menjadi lebih baik lagi. Tubuh yang kini ia tinggali sebelumnya memiliki ranah kultivasi pendekar raja tingkat menengah, untuk di kota Qiang tingkat kultivasi seperti itu sudah bisa dibanggakan. Di kota Qiang, nama Li Yuan dan Li Feng sudah terkenal di kalangan remaja. Mereka disebut sebagai bakat yang sangat bersinar di masa yang akan datang. Selain memiliki basis kultivasi yang sama, keduanya juga sama-sama berasal dari klan Li. Ketika Li Yuan sedang menikmati makanannya terdengar beberapa orang yang datang bertamu. Tuan, ada Patriark Xiu datang, ucap pelayan tersebut memberitahu. Baiklah aku akan menemuinya, ucap Li Fu dengan tenang. Kamu lanjutkan saja makannya. Biar ayah yang akan menemui keluarga calon istrimu, ujar Li Fu dengan hangat. Baik ayah, jawab Li Yuan sambil melanjutkan makannya. Dalam ingatannya, wanita yang dimaksud sebagai calon istrinya adalah Xiu Juan. Gadis cantik yang berasal dari kota yang sama dengannya dan merupakan gadis tercantik pada saat ini. Di dalam ruang tengah, kini sudah berada Patriark Xiu dan beberapa anggota keluarga Xiu lainnya serta Nona Xiu Juan. Salam Patriark Xiu, ucap Li Fu dengan sopan. Salam Tetua Li, jawab Patriark Xiu dengan ekspresi datar. Ada kabar baik apa hingga sepagi ini kalian sudah berkunjung, ucap Li Fu. Aku tidak akan berbasa-basi, maksud kedatangan kami adalah untuk membatalkan rencana pernikahan putra-putri kita, ucap Patriark Xiu berterus terang. Apakah ini terkait kondisi putraku atau karena ada hal lain? Tanya Li Fu. Meskipun sebelumnya ia sudah menduga akan terjadi hal seperti ini, namun ia perlu memastikan secara langsung. Ya, itu karena aku tidak mau putriku menjadi janda sebelum menikah. Mau ditaruh di mana muka keluarga Xiu nanti, ucap Patriark Xiu dengan nada serius. Oh begitu. Bukankah kalian yang sebelumnya memaksa agar terjadi ikatan pernikahan di antara keluarga kita? Tanya Li Fu dengan tenang. Anggap saja aku melakukan kesalahan pada saat itu. Sebagai gantinya aku sudah menyiapkan kompensasi yang layak, ucap Patriark Xiu sambil menunjukkan beberapa barang yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Bagaimana jika putraku baik-baik saja, ucap Li Fu mencoba menjernihkan situasi. Paman, mohon maaf aku tidak mau menikah dengan orang cacat seperti Li Yuan. Seandainya ia selamat pun, wanita yang menjadi istrinya hanya akan menjadi pelayan orang yang cacat. Masa depanku terlalu berharga jika dikorbankan begitu saja, ucap Xiu Juan yang kini angkat bicara. Apakah kau sudah yakin dengan keputusanmu? Tanya Li Fu mencoba memastikan. Iya paman, jawab Xiu Juan sambil mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan berbicara hal ini terlebih dahulu kepada putraku, ujar Li Fu.
Sudahlah, tidak ada gunanya juga berbicara dengan calon mayat seperti itu hanya membuang waktu berharga kami. Lebih baik segera sepakati tentang pembatalan rencana pernikahan ini, ucap Patriark Xiu dengan nada memaksa. Aku menyetujui untuk dibatalkan saja, ucap Li Yuan yang muncul tiba-tiba di ruang pertemuan keluarga. Putraku, ucap Li Fu sambil memapah Li Yuan yang masih lemah dalam berjalan. Aku tidak apa-apa ayah, aku juga tidak membutuhkan wanita yang tidak bisa bertahan di saat aku sedang terpuruk. Wanita seperti itu hanyalah sampah yang tidak berguna, ucap Li Yuan cukup pedas. Kamulah yang sampah, maki Xiu Juan dengan nada kesal. Sudahlah, kau harus bisa menahan emosimu. Yang terpenting adalah tujuan kita untuk membatalkan pernikahan terwujud, ucap Patriark Xiu yang tidak terpancing situasi. Pada saat ini Li Fu memandang ke arah Li Yuan dengan ekspresi sedih, baru saja ia sembuh dan kehilangan kultivasinya kini harus kehilangan wanita calon istrinya. Apakah kamu yakin tidak masalah? Tanya Li Fu kepada Li Yuan dengan hati-hati. Percayalah ayah, aku akan baik-baik saja. Justru aku merasa bersyukur sudah mengetahui watak aslinya sejak awal, jawab Li Yuan dengan mantap. Xiu Juan hanya mencibir mendengar ucapan Li Yuan barusan, baginya ucapan Li Yuan barusan hanyalah angin lalu. Dengan kondisinya seperti itu wanita manapun tidak akan ada yang mau bersamanya walaupun ia memiliki wajah tampan. Baiklah karena putraku juga tidak keberatan, maka kita sepakati bahwa rencana pernikahan dan perjodohan kedua keluarga batal, ucap Li Fu dengan sedikit sedih. Dari dalam laci penyimpanan ia mengeluarkan gulungan yang berisikan tentang perjanjian pernikahan antara Li Yuan dengan Xiu Juan. Dengan berat hati, di depan banyak orang akhirnya Li Fu selalu ayah Li Yuan merobek gulungan tersebut. Karena semuanya sudah berjalan sesuai keinginan, maka kami tidak akan menahan diri lagi, ucap Patriark Xiu sambil bangkit dari tempat duduknya untuk pamit. Aksi Patriark keluarga Xiu tersebut diikuti oleh anggota keluarga lainnya yang hadir serta Xiu Juan dengan ekspresi puas. Sementara itu di kalangan keluarga Li, kabar tentang berakhirnya kontrak pernikahan antara Li Yuan dengan Xiu Juan segera menyebar. Patriark Li yang mengetahui berita tersebut pun segera mencibir tetua Li Fu yang kini memiliki nasib sial. Sudah menjadi rahasia umum di klan Li jika hubungan Patriark dengan ayah Li Yuan tidak harmonis. Hal ini dikarenakan pamor Li Fu yang cukup dikenal di kota Qiang melebihi ketenaran Patriark Li sendiri. Sekarang apa yang kau pikirkan? Tanya Li Fu kepada putranya tersebut. Aku hanya ingin beristirahat selama beberapa hari lagi, namun jika ada ramuan atau pil untuk pemurnian Qi maka aku sangat membutuhkannya pada saat ini, ucap Li Yuan. Di dunia fana seperti sekarang, Li Yuan dikenalkan dengan beberapa pil atau ramuan herbal yang berguna untuk meningkatkan ranah kultivasi. Secara kebetulan dengan kondisi tubuhnya seperti ini, ia sangat membutuhkan obat-obatan untuk merangsang kemampuan tubuhnya. Bahkan pemilik tubuh sebelumnya sudah terbiasa menggunakan bahan-bahan tersebut untuk menunjang basis kultivasinya yang umum dilakukan oleh remaja lainnya di kota Qiang. Makan dengan lahap. Rombongan keluarga Xiu berlalu begitu saja meninggalkan kediaman penatua Li Fu. Mereka melangkahkan kaki dengan wajah jumawa tanpa mempedulikan perasaan Li Yuan. Orang-orang dari klan Li yang melihat kejadian tersebut tampak mengasihani keluarga Li Fu yang kini baru saja jatuh dan tertimpa tangga. Li Fu yang malang, andai saja ia tidak berselisih dengan Patriark tentu nasib putranya tidak seperti itu, ucap Li Gui dengan ekspresi datar. Sebagai salah seorang penatua, Li Gui juga berada di pihak Patriark Li dalam menentang keberadaan Li Fu. Sementara beberapa orang anggota keluarga lainnya hanya bisa menaruh simpati di dalam hati mereka. Sebagai bagian dari klan Li, mulanya mereka berada di dalam gerbong yang sama dengan Li Fu. Namun saat putranya terluka dan terancam akan mati, mereka berubah haluan untuk mendukung Patriark Li. Li Yuan kembali memasuki kamarnya, ia ingin memeriksa keadaan tubuhnya yang sebenarnya dan memeriksa beberapa kemampuan di masa lalunya. Meskipun pada saat ini dantiannya terluka parah, namun Li Yuan tidak patah semangat. Sebagai seorang penguasa alam langit dirinya merasa direndahkan oleh keluarga Xiu barusan. Oleh karena itu ia ingin menjadikan hal ini sebagai momentum kebangkitannya. Li Yuan dapat merasakan serangan yang dilakukan oleh Li Feng pada tubuh sebelumnya begitu parah, bahkan sangat tidak pantas dilakukan karena adanya hubungan pertalian darah. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Li Yuan harus bisa pulih secepatnya dan berjuang kembali meraih jalan hidupnya seperti yang ia lakukan di alam langit. Sementara di dalam kamarnya, Li Yuan mulai duduk sila dan mencoba mengatur napasnya dengan perlahan. Ia dapat merasakan jika ia benar-benar merasakan dalam setiap aliran napasnya terasa berat. Benar-benar tidak berguna, ucap Li Yuan tampak tak berdaya. Di atas meja,
Li Yuan dapat melihat botol pil. Setelah memeriksanya ia menemukan beberapa buah pil pengumpul Qi yang baru saja diletakkan oleh pelayan yang bekerja di rumahnya. Aku sebelumnya tidak pernah mengenal benda seperti ini, namun demi memperbaiki semuanya aku harus memanfaatkan peluang apapun. Gumam Li Yuan di dalam hati. Dengan penuh semangat Li Yuan meminum 3 butir sekaligus pil pengumpul Qi kelas 2 tersebut. Pada dasarnya ia termasuk beruntung mendapatkan sumber daya yang sangat bagus tersebut. Umumnya, pil untuk kepentingan kultivasi hanya berada pada tingkat 1. Namun Li Yuan beruntung karena kegigihan ayahnya, ia berhasil mendapatkan pil kelas 2 dari Paviliun Alkimia Kota Qiang. Meskipun harus menghabiskan tabungannya, Li Fu rela melakukan hal tersebut demi kesembuhan putra satu-satunya tersebut. Ia membeli pil pengumpul Qi agar suatu saat berguna kembali bagi putranya. Dalam beberapa tarikan nafas, hawa dingin mulai mengembun dari tubuh Li Yuan. Hawa Qi murni yang baru saja ia serap dari dalam pil tersebut, mulai berkumpul di dalam tubuhnya dengan cukup ganas. Namun setiap ia mencoba membentuk untaian Qi, ia dapat merasakan energi Qi-nya masih tertahan, seolah ada segel yang menghalangi di dalam pusat energinya. Benar-benar tidak mudah, sepertinya aku juga masih membutuhkan beberapa butir pil lagi, gumam Li Yuan di dalam hati. Setelah tidak merasakan efek perubahan, Li Yuan kembali mengeluarkan sisa pil pengumpul Qi dari dalam botol. Dalam proses pembentukan Qi kali ini, 3 butir yang ia habiskan sebelumnya seolah menguap begitu saja tanpa jejak. Li Yuan menatap tanpa daya botol yang berisi pil pengumpul Qi tersebut, lalu mengeluarkan sisanya tanpa daya. Hahaha. Sepertinya langit sedang mempermainkanku, ucap Li Yuan sambil tertawa mengejek dirinya sendiri. 7 butir pil yang tersisa segera meluncur ke dalam mulut Li Yuan sekaligus, lalu turun ke dalam perutnya secara perlahan melalui tenggorokannya. Li Yuan kemudian mengambil posisi duduk sila sambil merasakan energi Qi yang mulai menyembur hangat di dalam tubuhnya. Energi Qi mulai bergerak dengan kuat dan cepat seolah mendobrak segel yang sebelumnya menahan energi di dalam tubuhnya. Pelan-pelan Li Yuan dapat merasakan kembali inti energinya semakin membaik bersamaan dengan energi yang bercahaya keunguan yang terus bekerja menyembuhkan luka-luka yang sebelumnya ia dapatkan. Perlahan tapi pasti, kedua energi tersebut berkumpul di dalam tubuhnya dan membuat untaian-untaian Qi baru di dalam tubuhnya. Li Yuan menghela napas panjang, ia mulai merasakan jika diafragmanya sudah terbuka dan mengembang menjadi semakin baik. Diafragmanya mulai menampung dan mengalirkan Qi yang cukup banyak untuk diedarkan kembali melalui jaringan meridian yang kini sudah terbentuk kembali. Waktu pun berlalu, hingga keesokan paginya Li Yuan tengah asyik tenggelam dalam proses pembentukan inti energi di dalam tubuhnya. Tuan Besar, sepertinya Tuan Muda benar-benar sudah pulih, ucap pelayan rumah saat memberikan laporan perkembangan Li Yuan. Li Yuan sebenarnya sudah pulih, namun ayahnya masih tidak memberitahukan kepada siapapun di keluarga Li. Bahkan dalam beberapa hari terakhir semenjak Li Yuan bangun dari komanya, ia tidak pernah keluar kamar. Segala keperluannya disiapkan oleh pelayan rumah dengan baik, bahkan beberapa pil penyembuhan telah diminum oleh Li Yuan tanpa kendala. Biarkan saja ia memulihkan dirinya, aku tahu mungkin saat ini ia butuh waktu untuk menerima kenyataan pahit ini, ucap Li Fu yang tampaknya sudah pasrah. Sebelumnya Li Fu sudah mendengar pengakuan dari putranya jika ia tidak dapat merasakan energi Qi. Meskipun Li Fu senang anaknya bisa selamat dari ancaman kematian, namun ia juga merasa sedih jika anaknya kelak akan menjadi sampah yang tidak bisa berkultivasi. Di dalam kamarnya, setelah minum pil pengumpul Qi dalam jumlah besar kini Li Yuan merasakan manfaat yang ia harapkan. Meskipun saat ini ia belum menyadari tentang keanehan tubuhnya yang lain, ia yakin pil yang baru saja ia minum membawa kebaikan yang luar biasa. Setelah 3 hari berkultivasi, Li Yuan membuka matanya dan segera membersihkan diri ke kamar mandi yang terdapat di dalam rumahnya. Ia mulai membersihkan bekas darah yang mengering serta bekas luka yang kini sudah pulih kembali. Pada saat ini, ia tidak melihat ayahnya yang sudah beberapa hari tampak mengkhawatirkannya. Li Yuan kemudian menuju ruang makan. Setelah 3 hari ia berkultivasi, ia merasakan tubuh fananya mulai merasakan lapar. Ia lalu menyantap makanan yang tersedia dengan lahap. Kebetulan hari menjelang siang, pelayan rumahnya baru saja selesai memasak makanan untuk Li Yuan dan ayahnya. Tuan Muda, bagaimana kondisimu? Tanya pelayan tersebut dengan penuh perhatian. Aku sudah baikan, bahkan sangat baik, jawab Li Yuan sambil menyantap makanan dengan sangat lahap. Syukurlah Tuan Muda, saya ikut senang, jawab pelayan tersebut. Rahasia tersembunyi. Pelayan rumah yang melihat Li Yuan makan dengan lahap, ikut merasakan kebahagiaan. Selama 10 hari terakhir, ini yang kedua kalinya ia menyaksikan tuan mudanya makan seperti itu.
Tuan muda, apakah perlu saya siapkan makanan lagi? Tanya pelayan tersebut dengan sopan. Boleh Bi, kebetulan aku makan sangat banyak dan aku khawatir ayah akan kehabisan, jawab Li Yuan dengan malu. Tuan muda tidak usah khawatir, sepertinya Tuan besar tidak makan di rumah karena sedang mengikuti acara jamuan keluarga di kediaman patriark, ujar pelayan tersebut dengan ramah. Ada kegiatan apa yang sedang terjadi di kediaman patriark? Tanya Li Yuan dengan ekspresi heran. Apakah Tuan muda lupa jika hari ini adalah hari ulang tahun patriark Li? Tanya pelayan tersebut dengan sopan. Mungkin karena aku terlalu sibuk dalam proses penyembuhan diri sehingga aku melewatkan beberapa hal, ucap Li Yuan dengan ekspresi santai. Sebaiknya Tuan muda tidak usah pedulikan hal-hal lain yang terjadi di luar. Lebih utamakan saja kesehatan tubuh Tuan muda, selain itu Tuan besar juga masih menyembunyikan perihal kesembuhan Tuan muda, ucap pelayan tersebut. Baiklah Bi, terima kasih. Sekarang aku mau lanjut menstabilkan tubuh ini, jika ayah menanyakan bilang saja jika aku baik-baik saja, ucap Li Yuan sambil menyelesaikan makannya. Baik Tuan muda, ucap pelayan rumah tersebut dengan senang. Li Yuan adalah tuan muda yang ia layani dari kecil, semenjak ibunya meninggal Li Yuan diasuh oleh pelayan rumah tersebut. Jadi di antara keduanya telah tercipta hubungan emosional, hal ini juga karena sikap ayah Li Yuan yang memperlakukan pelayan di rumahnya dengan baik. Li Yuan kini sudah benar-benar sehat, meskipun ia sudah bisa merasakan ki di dalam tubuhnya namun itu baru awal permulaan. Saat ini ia masih seperti seorang kultivator yang baru memasuki gerbang kultivasi. Apa yang telah dirasakan Li Yuan tidak lebih seperti proses pembentukan tubuh yang umumnya dimiliki oleh kultivator tahap awal. Li Yuan kini sudah tidak memiliki pil pengumpul ki lagi karena pil yang sebelumnya telah habis ia konsumsi. Aku harus secepatnya membangun pondasi ki agar bisa berkultivasi dengan cepat, gumam Li Yuan di dalam hatinya. Di dalam kamarnya ia duduk sila di atas kasurnya, setelah memperoleh energi yang cukup kini tubuh fananya seperti berada pada puncaknya. Li Yuan memejamkan matanya, menarik nafas dengan dalam dan menyinkronkan aliran udara tersebut di dalam diafragmanya dengan baik. Setelah memastikan benar-benar tidak ada masalah, maka Li Yuan kembali tenggelam dalam proses kultivasinya yang sederhana tersebut. Setelah tubuhnya pulih, kini ia harus memikirkan teknik kultivasi yang akan ia gunakan sepanjang hidupnya. Dalam ingatannya ia memiliki teknik kultivasi tingkat dewa yang pernah ia jalani di alam langit. Memikirkan hal tersebut Li Yuan terbawa larut hingga ke dalam lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya Li Yuan dapat melihat dengan jelas 3 giok berbentuk naga, yang sebelumnya ia rebut dari ketiga orang pria parubaya yang berasal dari alam surgawi. Aneh, mengapa ketiga giok naga tersebut malah berada di dalam tubuhku? Gumam Li Yuan. Di dalam lautan kesadarannya, Li Yuan memandang dengan lekat ketiga giok naga tersebut. Namun sesuatu hal terjadi begitu saja, sebuah cahaya menyilaukan keluar dari giok naga tersebut dan menimbulkan suara dengungan yang cukup keras. Boom. Suara ledakan terdengar dari ketiga giok naga tersebut dan sontak membuat Li Yuan terperanjat. Detik berikutnya cahaya yang ditimbulkan dari ledakan tersebut, masuk ke dalam tubuh Li Yuan dan melemparkan Li Yuan kembali ke alam nyata. RGGH, RGGH, RGGH. Li Yuan merasakan sakit di kepalanya hingga ia merubah posisi tubuhnya menjadi berbaring. Li Yuan merasakan kesakitan namun pada saat yang bersamaan ia merasakan rangkaian memori tentang 3 kitab dewa yang pernah ia pelajari. Kitab Dewa Naga yang berisi teknik kultivasi aura naga, Kitab Dewa Petir yang berisi teknik langkah petir serta Kitab Dewa Badai yang berisi tentang teknik badai kematian. Bahkan teknik pukulan badai kematian adalah teknik terakhir yang ia gunakan untuk menghancurkan portal ruang dimensi hingga membawa Li Yuan terdampar ke alam fana seperti sekarang ini. Setelah ketiga ingatan tentang kitab tingkat dewa tersebut terserap seutuhnya, perasaan Li Yuan kembali membaik dan rasa sakit di kepalanya perlahan-lahan hilang. Li Yuan kembali duduk dengan tenang dan mencoba merangkai peristiwa yang baru saja ia alami dengan kehidupan masa lalunya. Mengapa bisa seperti ini? Tanya Li Yuan pada dirinya sendiri. Ia tentu tidak asing dengan ketiga kitab yang pernah ia dapatkan dari gurunya ketika ia berada di puncak Gunung Hua. Situasi di mana dirinya berhasil selamat dari harimau emas dan menjadi murid dari Yuan Sang. Bahkan di alam langit Li Yuan sangat jarang menggunakan teknik yang berasal dari kitab tersebut karena bersifat sangat menghancurkan. Apakah ini salah satu dari hukuman langit karena aku sering mengabaikan 3 kitab tersebut? Pikir Li Yuan. Namun semakin memikirkannya ia lebih memilih menganggapnya suatu berkah, berdasarkan situasinya kini ia memang membutuhkan teknik-teknik tersebut. Kendati demikian, hal terbesar yang ia pikirkan justru hubungan ketiga giok naga dengan ketiga kitab dewa tersebut. Apakah ini hanya kebetulan atau ada rahasia lain? Gumamnya dengan ekspresi serius. Sudahlah biar waktu yang menjawabnya,
saat ini aku harus kembali berada di puncak kultivasi, ucap Li Yuan pelan. Walau bagaimanapun ia memikirkan banyak hal, meskipun alam langit yang ia tinggalkan sudah berada pada situasi terbaiknya, namun ia masih merindukan hal-hal indah dalam hidupnya. Tanpa membuang waktu lagi, dengan perasaan penuh kegembiraan kini Li Yuan kembali mengambil posisi sila untuk mulai menerapkan teknik pernapasan aura naga yang kini sudah ia kuasai kembali. Li Yuan menarik napas dalam-dalam dan kedua matanya mulai terpejam. Ia menghirup esensi alam yang berada di lingkungan sekitarnya dan merubahnya menjadi untaian ki murni di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan tercipta sebuah perpaduan yin dan yang, di mana ia menyerap energi langit dan bumi dengan tubuhnya sebagai porosnya. Dalam sekejap hawa panas tercipta di sekitar tubuhnya, gejolak ki kini sudah meletup-letup dan mendobrak batasan tubuhnya. Duar, duar, duar. Suara ledakan teredam secara beruntun, energi ki yang besar terus memborbardir tubuhnya dan membuat beberapa kali terobosan tingkat kultivasi. Merasakan hal ini, sudut bibir Li Yuan terangkat menahan senyum gembira. Li Yuan masih dengan tenang mencoba menstabilkan kekuatannya. Energi dari pil pengumpul ki yang sebelumnya terkumpul di dantiannya kini melebur menjadi satu dengan energi alam yang ia serap melalui teknik kultivasi aura naga. Kembali pulih. Selama beberapa hari berikutnya, Li Yuan tenggelam dalam kultivasinya dan beberapa kali juga ia mengalami terobosan. Ia terus mengoptimalkan kondisi tubuhnya pada tingkat yang ekstrim demi mengejar harapannya. Dengan teknik kultivasi aura naga, Li Yuan terus menghisap energi alam yang ganas hingga udara di dalam kamarnya pun menjadi hangat akibat dari lonjakan energi yang ia miliki. Hanya dalam waktu 7 hari sejak ia mulai bangun dari komanya, dantian di dalam tubuh Li Yuan telah kembali normal, bahkan tingkat kultivasinya meningkat dari yang tubuh sebelumnya miliki. Dengan mempelajari teknik napas aura naga, kini kultivasinya sudah berada di ranah pendekar raja tingkat akhir. Di masa depan Li Yuan yakin akan mampu bangkit kembali menjadi yang terkuat dengan panduan 3 kitab tingkat dewa yang kini berada di dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari berkultivasi, Li Yuan kini dapat merasakan kembali peningkatan panca inderanya menjadi lebih baik. Sebelum Li Yuan membuka kedua matanya, ia mendengar suara ayahnya yang sedang berlatih bela diri di halaman rumahnya. Ia membuka matanya, lalu mengalirkan ki dalam tubuhnya dan merasakan kekuatannya sudah stabil. Selain itu, rasa laparnya juga kembali menginggapi tubuhnya yang memang selama beberapa hari ini kosong belum terisi makanan. Meskipun tidak seperti sebelumnya, kini dengan kebangkitan ki-nya ia lebih bisa mengontrol kebutuhan jasmaninya tersebut. Li Yuan kemudian melangkah keluar kamarnya menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaian yang baru. Tuan muda, semakin terlihat lebih baik sekarang, ucap pelayan yang biasa melayani keluarga Li Yuan. Terima kasih Bi, ucap Li Yuan dengan sopan. Seperti biasanya, Li Yuan tidak melewatkan santapan hidangan yang sudah disiapkan ketika ia sedang membersihkan diri. Setelah dirasa cukup, Li Yuan kemudian melangkah keluar rumah untuk melihat ayahnya berlatih jurus pedang. Meskipun ia merasa asing dengan tubuh dan masa lalunya, namun ia belajar menerima keadaan. Identitas sebagai putra penatua Li Fu, harus ia jalani dengan sebaik mungkin. Seandainya ia berkata yang sejujurnya pun tidak akan ada yang percaya, yang ada ia hanya akan dianggap sebagai orang gila. Sebagai seorang anggota klan Li, jurus berpedang yang kini dilatih oleh ayahnya adalah jurus pendamping. Orang-orang di klan Li umumnya melakukan jurus tangan kosong sebagai andalan mereka dalam bertarung, seperti yang dilakukan oleh Li Feng saat mengalahkan Li Yuan pada pertandingan uji bakat sebelumnya. Melihat ayahnya berlatih, Li Yuan tidak enak hati untuk mengganggunya. Oleh karena itu ia ingin pergi ke pusat kota untuk mencari beberapa barang yang ia ingin beli. Li Yuan memandang cincin penyimpanan yang melingkar di jarinya, selama bergabung dengan tubuh barunya ia belum sempat memeriksa isi di dalamnya. Kemudian setelah menyuntikkan sedikit ki, ia memeriksa isi yang terdapat di dalam cincin penyimpanannya tersebut. Sebagai seorang putra penatua keluarga besar, Li Yuan tidak kekurangan uang. Di dalam cincin penyimpanannya yang berkelas rendah tersebut ia melihat beberapa tumpukan koin perak dan emas. Sepertinya pemilik tubuh masa laluku hidup berkecukupan, gumam Li Yuan di dalam hatinya. Setelah keluar dari kediamannya dan dengan mengandalkan ingatannya, Li Yuan berjalan menelusuri jalan yang akan mengarahkannya ke pusat kota Qiang. Hari yang cerah ditandai langit biru dan awan putih mengiringi langkah Li Yuan. Dengan santai ia berjalan sambil mengingat semua memori tubuh barunya, meski terkadang banyak decak kagum dari Li Yuan tentang sikap dingin dari pemilik lama tubuhnya. Di masa lalu, Li Yuan lahir dan dibesarkan di kota Qiang. Meskipun lahir di kota besar, Li Yuan tidak memiliki teman atau saudara yang dekat kepadanya. Sikap ayahnya yang protektif serta lebih memfokuskan latihan bela diri,
membuat Li Yuan benar-benar terlalu sibuk untuk mengejar kekuatan. Bahkan sikap dinginnya tercipta kepada banyak orang, hanya kepada ayah dan pelayan rumahnya Li Yuan mau berbicara lebih banyak. Oleh karena itu tidak heran saat Li Yuan terluka tidak ada sahabat atau kerabat yang menengoknya. Meskipun ia termasuk pemuda berbakat di klan Li, namun pengaruh Li Feng lebih dominan sebagai putra patriark. Ho ho ho. Bukankah ini Li Yuan si pecundang? Aku tidak mengira kau masih hidup dan berani ke pusat kota Qiang. Jika itu di masa lalu maka aku tidak akan berani terhadapmu, namun kini kau hanyalah sampah klan Li, ucap seorang pemuda dengan arogan. Sepertinya ada kekesalan di dalam diri pemuda tersebut saat melihat Li Yuan, ia ingin sekali menghajar Li Yuan pada saat ini. Bahkan beberapa orang pemuda yang mengikutinya juga merasakan hal yang sama. Li Yuan tidak mengatakan apapun, sambil menatapnya dengan dingin ia sedang mencari informasi tentang pemuda yang sebaya dengan dirinya tersebut. Menurut catatan informasinya, pemuda yang berada di hadapannya adalah Liu Sang seorang tuan muda keturunan langsung patriark klan Liu. Ia merupakan pemuda berbakat yang sebelumnya sering ditindas oleh Li Yuan, tidak menutup kemungkinan hari ini ia akan menuntut balas. Di masa lalunya, Li Yuan sempat beberapa kali memberikan pelajaran kepada Liu Sang dan pengikutnya ketika mereka bertemu. Sebagai dua klan yang saling bermusuhan, tentu Li Yuan tidak ragu dalam melakukan aksi tersebut. Apa yang ingin kau lakukan? Terdengar suara Li Yuan dengan tatapan dingin. Kukira hanya kultivasimu yang dihancurkan tetapi kau juga malah menjadi bodoh setelah dihajar Li Feng. Hari ini aku akan menghajarmu atau malah aku ingin menghabisimu, ujar Liu Sang dengan arogan. Sebagai seorang pendekar yang sudah memasuki ranah pendekar raja tahap awal, Liu Sang merasa yakin bisa menghabisi Li Yuan dengan mudah. Apalagi kini Li Yuan dikenal sebagai pemuda sampah klan Li, membunuhnya pun tidak akan menjadi masalah bagi klan Li yang memang sudah membuangnya. Beberapa orang yang mengikuti Liu Sang segera mengepung Li Yuan yang kini tampak seperti domba yang dikelilingi oleh serigala. Sungguh malang anak tersebut, ucap beberapa orang yang sedang melintas. Masyarakat kota Qiang sudah tidak asing dengan pertikaian seperti ini, namun mereka bergeming ketika melihat pihak yang bertikai adalah orang-orang dari klan Liu dan seorang pemuda klan Li. Mereka adalah dua kekuatan keluarga yang tidak bisa diikut campuri oleh keluarga biasa, sehingga melihat hal ini orang-orang hanya terdiam. Dalam waktu singkat banyak orang yang sudah berkumpul untuk menyaksikan hal tersebut. Meski mereka banyak yang mengenal Li Yuan namun kali ini mereka bertaruh untuk kemenangan Liu Sang. Hal ini tentu saja terkait dengan luka dalam yang sebelumnya Li Yuan alami. Paviliun Angsa Mas. Berbekal dengan kepercayaan diri yang tinggi, Liu Sang langsung maju beberapa langkah hendak meninju Li Yuan, namun gerakannya terlihat sangat lambat di mata Li Yuan yang baru saja mengalami beberapa kali penerobosan. Tanpa memberi jeda kesempatan untuk menyentuh dirinya, Li Yuan segera melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah Liu Sang. Plak! Suara tamparan yang keras terdengar nyaring membuat orang-orang yang berada di sekitarnya segera mengalihkan perhatian. Liu Sang segera terhempas beberapa langkah ke samping hingga tubuhnya terjatuh dan menyentuh tanah. Puff! Beberapa giginya rontok dan ia merasa seperti dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, pikirannya pun seketika menjadi buntu. Liu Sang menatap Li Yuan penuh ketidakpercayaan, dalam hatinya ia mengutuk bagaimana mungkin seorang kultivator seperti dirinya bisa dikalahkan oleh orang yang kemarin hampir mati. Lebih jauh lagi ia tidak percaya jika dirinya dikalahkan oleh seorang sampah, jadi untuk sementara ia berpikir jika dirinya sedang lengah. Liu Sang kemudian bangkit dan meludahkan darah, beberapa giginya yang rontok ikut terbawa dan membuat wajahnya terlihat jelek. Kamu hanyalah seorang sampah, beraninya kau memukulku, ucap Liu Sang dengan tatapan ganas. Setelah mengatakan hal tersebut, Liu Sang terlihat makin serius dan segera memaksimalkan tenaga ki-nya hingga ke tingkat maksimal. Pukulan halilintar, raung Liu Sang dengan keras. Li Yuan menatapnya dengan santai, sambil meningkatkan kekuatannya ia juga bersiap mengeluarkan sebuah tinju dari tangan kanannya. Bam! Ketika dua pukulan tersebut berbenturan, Li Yuan masih tampak tenang dan terlihat santai tanpa bergerak sedikitpun. Sementara Liu Sang langsung melorot ke tanah sambil memegangi tangannya yang kesakitan, berbarengan dengan beradunya tinju mereka ia juga mendengar suara retakan yang berasal dari tangannya. Dalam posisi setengah berlutut ia mendongakkan kepalanya dan menatap Li Yuan penuh dengan kengerian. Bagaimana mungkin kekuatanmu malah bertambah kuat seperti ini, ucap Liu Sang dengan penuh keterkejutan. Namun Li Yuan masih tidak bergerak ataupun berbicara, dia hanya terus menatap Liu Sang dengan tatapan mengintimidasi. Di matanya Liu Sang hanyalah pecundang yang tak berguna sama sekali, jadi ia malas terlalu jauh berurusan dengan orang semacam itu.
Ditatap seperti itu tubuh Liu Sang justru bergidik ngeri, perlahan ia mundur 3-5 langkah. Liu Sang merasakan tangannya seperti baru saja memukul batu yang sangat keras, meski malu ia ingin segera berlari meninggalkan Li Yuan. Melihat pemandangan tersebut, para pengikut Liu Sang juga mundur beberapa langkah, mereka ketakutan karena masih berada di ranah pendekar prajurit, jelas bukan tandingan Li Yuan sama sekali. Bukankah itu Li Yuan yang dikabarkan telah cacat? Bahkan ia juga dikabarkan meninggal, ucap seorang penduduk yang kota yang mengenalinya. Kupikir juga begitu, ternyata orang-orang klan Li pintar bersandiwara, timpal warga lainnya. Sebaiknya kita tidak berurusan dengan Li Yuan, ujar seorang warga berikutnya. Li Yuan tidak menghiraukan apa yang orang-orang perbincangkan, bahkan ia juga tidak peduli dengan omongan orang-orang kota Qiang. Li Yuan juga belum siap untuk membuat masalah yang lebih besar, apalagi dalam ingatannya keluarga Liu Sang adalah musuh bebuyutan dengan klan Li akibat suatu hal yang belum ia ketahui. Memikirkan klan Liu, Li Yuan teringat dengan Patriark Liu Fei yang menggunakan organisasi gagak darah untuk menyingkirkan dirinya dan juga keluarganya. Kejadian itu sangat membekas saat ia baru saja kembali dari puncak Gunung Guntur, namun berkat kejadian itu juga ia mendapatkan kitab Kaisar Kematian. Hanya saja seluruh kemampuan Li Yuan sebelumnya tidak dapat ia miliki kembali, meski demikian ia masih diuntungkan dengan 3 giok naga yang berhasil terserap ke dalam tubuhnya dan menimbulkan ingatan 3 kitab dewa. Tidak hanya di alam langit tetapi di alam fana pun hubungan keduanya tidak baik, gumam Li Yuan di dalam hati. Li Yuan kemudian pergi meninggalkan Liu Sang yang terluka, setelah tangannya patah diharapkan Liu Sang akan berhenti menganggap remeh Li Yuan. Adapun jika Liu Feng ingin membalas dendam, maka Li Yuan tentu tidak akan gentar. Sementara itu Liu Sang yang merasa dirinya adalah putra seorang patriark klan Liu, memandang kepergian Li Yuan dengan penuh dendam. Suatu hari aku akan membalasmu, ucapnya pelan sambil menggertakkan gigi. Beberapa orang pengikutnya segera memapahnya dan memberikan pertolongan untuk cedera yang dialami oleh Liu Sang. Kalian kenapa bodoh sekali, umpat Liu Sang kepada para pengikutnya. Maafkan kami Tuan Muda, kekuatan anak itu begitu kuat dan kami bukanlah tandingannya, jawab para pengikutnya dengan rasa bersalah. Dasar tidak berguna, umpat Liu Sang dengan kesal. Mendengar ucapan dari Tuan Mudanya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Selain menerima makian dari Liu Sang, mereka juga tetap harus membawa pulang Tuan Muda mereka. Dari kejauhan tampak seorang gadis muda memperhatikan aksi yang baru saja dilakukan oleh Li Yuan. Sebagai seorang putri pemilik rumah lelang angsa emas, ia secara diam-diam mulai tertarik dengan Li Yuan. Menarik. Orang yang sudah dikabarkan akan meninggal kini justru bisa melakukan hal yang mengejutkan, ucap Xiao Yi sambil tersenyum. Li Yuan tentu tidak menyadari jika dirinya kini tengah menjadi pusat perhatian, yang jelas di dalam hatinya ia ingin orang-orang tahu jika dirinya bukanlah sampah. Ia juga tidak mau membuat ayahnya sedih terlalu lama, dengan kemampuannya berkultivasi menggunakan aura naga ia yakin semuanya akan berubah dengan cepat. Setelah berjalan cukup jauh, Li Yuan berhasil menemukan tempat yang ia tuju. Sebuah bangunan yang cukup besar dan terdiri atas 3 lantai tersebut membuatnya terpukau. Ia melihat beberapa orang yang keluar masuk melalui pintu gedung yang bertuliskan Paviliun Angsa Emas. Beberapa orang tersebut tampak familiar yang juga merupakan anggota klan Li. Bukankah itu Li Yuan? Tanya seorang pemuda yang seumuran Li Yuan tersebut. Ya benar, itu adalah Li Yuan, jawab yang satunya lagi. Mau apa anak itu ke tempat ini? Bukankah ia lumpuh dan dikatakan hampir meninggal? Timpal yang lainnya dengan nada tidak suka. Hai kalian, apa kabar? Sapa Li Yuan saat berpapasan dengan ketiga orang tersebut. Hah! Ketiganya terkejut dengan sapaan ramah dari Li Yuan. Pemuda yang dulu berbakat dan terkenal dingin kini menyapa mereka begitu saja. Sejenak ketiganya berpikir jika Li Yuan mengalami gangguan jiwa setelah luka-luka yang ia terima sebelumnya dari Li Feng. Li Yuan dengan santai melewati ketiganya, lalu masuk ke dalam paviliun angsa emas untuk melihat-lihat. Sebagai bangunan yang menyediakan kebutuhan para kultivator, tempat ini sering dikunjungi oleh para kultivator untuk mencari barang kebutuhannya. Bahkan di lantai pertama tempat ini, terdapat pula arena pelelangan yang digelar setiap 1 bulan sekali. Barang-barang yang dilelang adalah barang langka yang selama ini diburu dan dikoleksi oleh pihak tertentu. Seperti penemuan warisan makam kuno hingga bagian tertentu dari binatang spiritual yang jumlahnya sangat langka.